Selamat pagi saudara-saudara yang dimanapun berada. Di pagi hari yang indah ini kita akan mendengar sedikit sabda firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami bangun dari tempat tidur dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Semua itu karena berkat dan cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami akan mendengar sedikit sabda firman. Buka hati pikiran kami, wawasan kami, biarlah kami bisa mengerti arti firman-Mu ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, hamba berdoa untuk kita semua. Amin. Oke saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan pagi kita di pagi ini judul adalah karakter pemenang jiwa. Saudara-saudara, mari kita dengar sama-sama. Ada banyak orang yang bersaksi tentang Kristus, menyebarkan traktat-traktat dan mengundang jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tetapi sedikit sekali yang berhasil. Beberapa sifat yang harus Anda paham pada seorang pemenang jiwa, yaitu ada empat yang kita harus tahu. Yang pertama, seorang pemenang jiwa bukan saja harus bersaksi tentang Kristus, tetapi ia harus memiliki Kristus dalam kehidupan dirinya sendiri. Tetapi orang memiliki Kristus yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, ialah yang mendapat menjadi pemenang jiwa yang berhasil. Bila mana kita memulainya persekutuan dengan Allah, ketika kita berbicara dengan orang lain, mereka akan mudah menerima kesaksian kita, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, seorang pemenang jiwa harus berkelimpahan kasih Kristus. Kasih Kristus itulah magnet yang menarik orang berdosa kepada Tuhan. Tanpa cinta kita tidak akan berhasil dalam pekerjaan memenangkan jiwa. Semua anak-anak Tuhan memiliki cinta ini kalau ia berdoa, memelihara sabda Tuhan dan mengembangkan cinta Tuhan dengan turut melayani pekerjaan Tuhan. Rahasia keberhasilan Paulus terletak pada cinta yang memilikinya, yaitu cinta Kristus. 2 Korintus 5 ayat 14, atau kita lihat dalam Roma 35 sampai 39. Yang ketiga, seorang pemenang jiwa harus mempunyai hikmat Allah. Orang yang memenangkan jiwa itu orang yang berbijaksana. Yesus Kristus itulah hikmat. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Kita bisa buka dan kita bisa membaca di situ. Bila mana dia ada di dalam hati kita dan bertambah di dalam kita, maka hikmat juga akan menjadi nyata di dalam kita. Hikmat Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Yakobus 3 ayat 17 dapat memberi jawaban atas segala masalah manusia. Tuhan berjanji akan memberi hikmat secukupnya kepada kita bila mana kita mau berdoa dengan iman. Kita bisa buka dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 7. Yang keempat, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pemenang jiwa harus waspada, senantiasa dan rajin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang yang mau memenangkan jiwa harus melayani pekerjaan Tuhan. Seorang yang malas dalam atau tidak bisa dipakai Tuhan,
dalam berfirman, Tuhan mengatakan bahwa orang yang malas itu tak patut diberi makan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita bisa buka dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Itu dijelaskan, dan hidupnya berarti bekerja keras. Bekerja keras untuk mencari jiwa. Tiap hari melayani jiwa yang perlu pertolongan rohani. Roma 12 ayat 11. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itulah kehidupan kita. Jika kita pengen memenangkan jiwa, ada 4 cara yang kita harus lakukan. Jangan malas, karena dikatakan bahwa orang yang malas tidak bisa dipakai Tuhan. Iya benar, orang yang malas memang tidak akan pernah dipakai Tuhan. Gimana caranya orang malas bisa dipakai Tuhan? Jadi kita harus rajin, kuat dalam pelayanan kita. Biarlah kita selalu memenangkan jiwa. Karena orang malas itu tidak patut diberi makan. Saudara-saudara bisa buka dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Orang malas itu tidak akan pernah Tuhan pakai dalam pelayanan Tuhan. Seorang pemenang jiwa bukan saja harus bersaksi tentang Tuhan atau Kristus itu, tetapi Anda dan saya harus memiliki Kristus itu. Kalau kita tidak memiliki Kristus itu, gimana caranya kita bisa mengabarkan atau mencerita kebaikan Tuhan kepada orang lain yang tidak mengenal Tuhan itu? Orang yang pemenang jiwa harus berkelimpahan kasih Kristus. Kasih Kristus itu magnet. Ya, kita harus memiliki Kristus. Dan jika Kristus itu sudah ada kepada kita, Kristus itulah yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena Kristus itu adalah magnet. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, seorang pemenang jiwa harus mempunyai hikmat Allah. Orang yang memenangkan jiwa itu orang yang bijaksana. Maka itu tadi katakan, orang yang malas tidak pernah bisa makan. Maka Tuhan bilang orang yang bijaksana itulah yang bisa memenangkan jiwa. Karena orang bijaksana itu memakai andalan dari Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pemenang jiwa harus waspada, senantiasa dan rajin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus waspada juga. Kita rajin dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Orang yang mau memenangkan jiwa harus melayani pekerjaan Tuhan. Seorang yang malas tak bisa dapat. Kita dengar sama-sama. Orang yang malas tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang malas tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita rajin melayani Tuhan. Kita rajin datang kepada Tuhan. Kita rajin berdoa agar Tuhan memakai hidup kita ini untuk melayaninya. Karena kata Tuhan, hidup kita ini cuma sementara. Hidup kita untuk sementara waktu di dunia ini. Maka itu marilah kita rajin datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malah berfirman Tuhan mengatakan bahwa orang yang malas itu tak patut diberi makan. Orang yang malas itu tidak patut diberi makan. Saudara, Anda kalau malas datang kepada Tuhan, tetapi pengen sesuatu harus minta kepada Tuhan.
Tuhan katakan, orang yang malas itu tidak bisa beri makan. Orang yang malas Tuhan tidak pernah. Orang yang malas datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memberi apa yang dia inginkan daripada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, rajinlah datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi makan, memberikan apa saja yang kamu inginkan, maka kamu akan menerima daripada Tuhan. Kita bisa buka dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Di situ bisa jelas Anda baca, hidupnya berarti bekerja keras. Begitu pula dengan seorang pemenang jiwa. Ia harus bekerja keras dan mencari jiwa. Orang yang bekerja keras itu adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Orang yang mencari jiwa, giat dalam pelayanannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ia harus bekerja keras untuk mencari jiwa. Gimana caranya kita mencari jiwa? Kita harus bekerja keras. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Biarlah apa yang dikeluarkan kata-kata yang dari mulut kita, orang bisa menerima perkataan-perkataan kita. Tiap hari melayani jiwa yang perlu pertolongan rohani. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan ingin memakai kita untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kata-kata rohani kepada orang-orang yang saat ini menginginkan dengar kata-kata rohani. Maka itu marilah kita bijaksana dalam pekerjaan kita, dalam tutur kata kita. Jangan takut, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan janji kepada kita, biar jika kita mendekatkanlah diri kepada Dia, Dia selalu ada bersama kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itulah renungan pagi kita. Biarlah renungan ini bisa membawa kita, motivasi kita untuk lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Saya dalam nama Yesus, amin.